afternoon. In this video, we will explain about cell neuron. My name is Lydia Mili Ornestinjak from 11 Sensi, and my name is Ezra Kusnastumaya from 11 Sensi. And then my name is Muhammad Rafi Ibnu Prasetyo from 11 Sensi. So enjoy the video. So this is a 3D screen set of neuron cell. Jaringan syaraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi. Nah, secara struktural, jaringan syaraf memiliki dua sel. Yang pertama yaitu adalah jaringan sel neuron. Nah, sel neuron ini memiliki cabang-cabang yang panjang. Yang kedua yaitu ada sel glia. Nah, sel glia ini memiliki fungsi sebagai penyangga dan melindungi sel neuron. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel neuron. Sel neuron terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai menerima sinyal atau impuls. Yang kedua ada badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel, merangsang dari dendrit ke akson. Yang ketiga ada akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Oke, next. Jadi di akson terdapat selubung myelin. Nah, selubung myelin ini berfungsi untuk membungkus akson. Nah, di selubung myelin ini juga terdapat sel-sel Schwann cell. Nah, di dalam sel neuron juga terdapat akson terminal. Akson terminal ini tempat bertemunya sel-sel saraf lainnya. Di akson terminal terdapat cairan sinaps. Nah, cairan sinaps ini berfungsi untuk pertemuan antara dua terminal akson. Nah, di sinaps ada cairan yang bernama neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini berfungsi untuk menghantarkan sinyal dari terminal akson satu ke terminal akson lainnya. Next, saya akan menjelaskan tentang nukleoplasma. Jadi, nukleoplasma adalah suatu sel yang berbentuk transparan dan bersifat kental. Di dalam nukleoplasma terdapat granula, kromatin, dan senyawa kimia yang kompleks. Nah, ketika inti sel melakukan pembelahan sel, benang kromatin akan memendek dan juga menebal, sehingga dia bisa menyerap kromosom. Benang kromosom terdiri atas DNA dan juga protein. DNA inilah yang menjadi informasi tentang si pemilik DNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang nukleus membran. Nukleus membran atau membran inti ini ialah membran ganda fosfolid yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Selain itu, membran ini pun memiliki fungsi untuk pemisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. Fungsi nukleus bukan hanya keseluruhan, akan tetapi pada bagian-bagian nukleus pun memiliki fungsi tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang terdiri atas setumpuk kantong pipih yang dibatasi oleh membran dan fungsinya menyimpan hasil sekresi sel dan berfungsi sebagai tempat modifikasi protein. Selanjutnya ada bagian yang bernama retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein ke sel-sel lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi untuk memproduksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Nah, selanjutnya yaitu adalah mitokondria. Mitokondria itu berfungsi sebagai menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh.